Apakah ada contoh miliarder yang jatuh miskin? Banyak dong. Salah satunya, ini Nietzsche, wanita mulia yang cantik jelita, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Pas baca pertanyaan, langsung ingat beliau, soalnya cocok banget. Khadijah itu, wanita yang sangat terhormat, bijaksana dan cerdas dari keluarga Quraisy yang terkenal dan kaya raya. Karena keturunan keluarga kaya raya, jadi dari kecil sudah biasa hidup bergelimang harta. Tapi walaupun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terkenal dan bergelimang harta, tidak menjadikan Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaannya membuat dia rendah hati. Kita mulai ceritanya ya. Pernikahan Khadijah pertama adalah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Tapi Atik bin Aid meninggal saat umur pernikahannya belum lama. Siti Khadijah pun menikah kembali dengan seorang saudagar, Abu Halah bin Abbasyat Tamimeh, dan memiliki anak bernama Hidul dan Halah. Ada perbedaan dari beberapa literatur. Ada yang menyatakan bahwa Atik bin Aid adalah pernikahan kedua. Tidak usah dipermasalahkan ya, kita fokus ke Khadijahnya. Almarhum bapaknya Khadijah pedagang Quraisy kaya raya, ditambah Abu Halah, seorang saudagar juga. Gimana tuh? Coba? Gimana gak tajir melintir? Aneh, gak lama Abu Halah meninggal. Jadilah sebagian harta warisnya untuk Khadijah. Luar biasa. Tapi jangan pikir Khadijah hambur-hamburkan uangnya sampai bangkrut miskin. Jadi begini, bro. Selain memang sudah keturunan keluarga kaya dan terpandang, kepandaian Khadijah dalam berdagang membuat kekayaannya bertambah hingga tidak mampu kita bayangkan. Di beberapa literatur disebutkan 2/3 area Mekah adalah milik Siti Khadijah. Hampir seluruh saudagar di Mekah pernah berbisnis dengannya. Saking kayanya pernah Khadijah disebut sebagai Ratu Mekah. Para saudagar senang berbisnis dengan Khadijah karena sifat-sifat beliau yang mulia. Mereka terkesan dengan kejujuran, kedermawanan, dan sifat amanah Khadijah. Setiap yang berbisnis dengan beliau mendapatkan untung yang adil, tanpa sedikit pun dikecewakan. Di zaman orang-orang sering berbuat jahat, berbohong dan curang dalam berdagang, tetapi tidak untuk beliau. Hebat gak tuh, dari tajir melintir. Orangnya juga pandai berbisnis lagi. Tambah tajir melintir-lintir. Banyak para saudagar kaya dan bangsawan Mekah tertarik dan berusaha meminangnya, namun tidak satu pun diterima. Selain kaya raya, beliau juga banyak diberi gelar kehormatan, saking mulia akhlaknya. Perfect banget lah pokoknya. H2, jadi pengen nangis, mengidam-idamkan wanita seperti ini. Sifat-sifat mulia yang dimiliki Khadijah membuat Khadijah diberi gelar-gelar kehormatan oleh penduduk Mekah. Gelar-gelar yang melekat pada dirinya adalah At-Tahira wanita suci, Sayyidah Nisa Quraisy pemuka perempuan Quraisy dan Ummul Mukminin ibu orang-orang beriman. Gelar wanita suci didapati karena saat menjalankan bisnisnya, beliau selalu menempuh cara-cara yang cerdas untuk menjauhkan dirinya dari hawa nafsu. Pernah ada ceritanya begini. Jadi, walaupun beliau seorang wanita karir yang sukses, namun saat beliau bekerja dan memberi arahan kepada para pegawai laki-laki, beliau memberi arahan dari atas lautan. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga dirinya agar tidak berhubungan secara langsung dengan laki-laki. Nah, zaman itu, rumah-rumah di Mekah selalu mengadakan pesta, hiburan dan nyanyian. Salah satunya rumah Abu Lahab yang berdekatan dengan rumah Khadijah yang seakan-akan tidak pernah sepi dari pesta dan hiburan. Namun hal tersebut tidak sedikit pun membuat Khadijah untuk tertarik bergabung dengan pesta tersebut. Pantas nggak tuh disebut wanita suci? Memiliki kesempurnaan sifat, meskipun Khadijah seorang pedagang kaya raya, ia tidak diperbudak oleh perdagangannya dan juga harta bendanya. Memiliki kepribadian yang luhur, ia tidak pernah menyibukkan diri dengan urusan orang lain seperti membicarakan atau menjelek-jelekan orang lain. Ia memilih sibuk untuk merenungi kehidupan. Beliau seorang wanita dermawan, seperti rumahnya yang menjadi tempat perlindungan bagi perempuan-perempuan miskin,
orang-orang yang membutuhkan, dan juga para tamu. Dari kebiasaan inilah, Khadijah disebut Sayyidah Nisa Quraisy. Saking dermawannya, Khadijah juga sering menikahkan wanita miskin yang siap nikah, dan memberinya bekal setelahnya. Mau tahu seberapa besar bisnisnya? Secara detail sih tidak bisa diukur seberapa besar, tapi kalau lihat beberapa literatur sejarah, bisa kita bayangkan seberapa besar bisnisnya. Supaya agak nyambungnya, kita harus tahu dulu situasi saat itu. Jadi, kota Mekkah itu adalah pusat transit saudagar-saudagar dari seluruh dunia. Orang yang berdagang dari Asia Tiongkok, India ke Eropa Romawi, atau Mesir biasanya lewat dan transit di Mekkah. Orang yang berdagang dari Mesir ke Yaman lewat Mekkah. Dari Yaman ke Syam lewat Mekkah. Dari Persia ke Mesir atau Abasyah lewat Mekkah. Belum lagi orang-orang yang berniaga ke daerah Mediterania. Rata-rata memang dari Mekkah. Dari situlah Mekkah disebut pusat perdagangan internasional kala itu. Peta rute perdagangan. Jadilah, perniagaan adalah bisnis utama para bangsawan Mekkah. Siti Khadijah sendiri banyak memiliki pegawai, usaha dagangnya sampai ekspor ke luar negeri seperti Syam, Yaman, Iran, Persia, Mesir, Abbasiyah, Ethiopia, dan Romawi. Disebutkan unta milik Khadijah saja, ada 80.000 unta tersebar di beberapa daerah. Bayangkan seandainya unta dipukul rata harganya 50 juta saja, totalnya 4 triliun. Bila dianalogikan zaman sekarang, seperti pengusaha yang punya 80.000 armada truk senilai 4 triliun. Dari sini jelas ya, seberapa besar bisnisnya. Nah ini yang seru nih Ci. Salah satu saudagar kepercayaan Khadijah dari keluarga Hashim adalah Abu Talib. Setelah merasa lelah mengurus bisnisnya, Khadijah menyerahkan perniagaannya kepada Abu Talib. Ia belum ngasih tahu, Khadijah juga masih keturunan keluarga Hashimiyah. Jadi Abu Talib masih keluarganya, makanya dia mempercayakan perniagaannya. Selain itu Abu Talib terkenal orang yang jujur, dan amanah juga siko. Jadi wajar Khadijah percaya. Selama berniaga kemana-mana, Abu Talib sering mengajak keponakannya. Perniagaan yang dijalankan oleh Abu Talib selalu menghasilkan untung besar. Makin tambah salut lagi Khadijah dengan Abu Talib. Keponakannya Abu Talib yang semakin beranjak remaja, akhirnya diberi tugas khusus juga, dengan tujuan melebarkan jangkauan bisnisnya. Dengan tugas tersebut, keponakan Abu Talib yang akhirnya diketahui Khadijah bernama Muhammad, pergi ke kediaman Khadijah. Kontrak kerja pun terjadi. Muhammad akan memimpin perniagaan perdananya menuju Syam. Selama perjalanan ke Syam, Muhammad dibantu para pembantunya Khadijah. Salah satunya Maisarah. Ketika rombongan dagang Muhammad melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda tersebut. Setelah melihat pemuda itu yang paling bersinar di antara banyaknya kerumunan orang, seketika hati Khadijah berdebar. Khadijah merasa pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya. Dia begitu senang mendengarkan Maisarah menceritakan kebaikan-kebaikan pemuda itu. Mungkin karena bakat yang ditularkan dari pamannya, setiap perniagaan yang dilakukan pemuda itu pun selalu menghasilkan keuntungan besar. Bahkan dari seluruh pegawainya, pemuda inilah yang paling piawai berdagang. Pemuda ini mampu memuaskan para pelanggan, sehingga setiap pembeli akan melakukan repeat order. Dikenal dengan pedagang yang jujur, amanah, sopan santun, menghormati pelanggan, tepat janji, dan tidak pernah menjual barang dagangan yang tidak layak jual. Semua transaksi yang dilakukan oleh pemuda ini dengan para pelanggannya selalu atas dasar sukarela. Pemuda ini piawai dalam menargetkan segmen pasar tertentu dengan cara melihat kebiasaan masyarakat daerah tersebut alias tidak serampangan. Pemuda ini juga pandai berbaur dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, sehingga memiliki branding pelayanan yang baik dan profesional. Saking dipercayanya oleh masyarakat, bahkan pemuda ini dijuluki orang terpercaya atau Al-Amin, dan banyak investor menanamkan modalnya kepada pemuda ini. Seiring berjalannya waktu, Khadijah makin kesamsam dengan keluhuran budi dan kepiawaian pemuda itu dalam berdagang. Ada curhatan khas wanita banget nih.
Hehehe. Sore hari ketika asyik bercengkrama dengan Nafisah bin Munya, sahabat karibnya, tiba-tiba Nafisah berkata, "Kulihat wajahmu bermendun. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu, atau sekedar dugaanku saja." Khadijah terkaget dan terdiam cukup lama mendengar pertanyaan itu. Ketika Nafisah mendesaknya supaya menceritakan apa yang dialaminya, tanpa sadar Khadijah bertanya, "Apa pendapatmu tentang Muhammad? Kenapa kamu bertanya begitu? Apa pedulimu?" Tetapi setelah melontarkan pertanyaan itu, Nafisah sadar apa yang sebenarnya bergolak dalam diri Khadijah. Sadar bahwa sahabatnya telah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatinya, Khadijah pun berani berbicara. "Tapi, mana mungkin aku dengan Muhammad? Dia pemuda belia, dimuliakan di tengah kaumnya, bersih nasabnya. Sedangkan aku wanita berumur 15 tahun lebih tua darinya, janda yang 2 kali bersuami. Apakah mungkin ia mau menerimaku?" Nafisah menjawab, "Tidak, Khadijah. Meskipun umurmu sudah berkepala 4, di tengah kaummu kamu memiliki tempat terhormat, nasabmu agung. Kamu juga tampak muda dan kuat, dan jangan lupa, tidak sedikit orang yang melamarmu, membincangkanmu setiap hari. Tetapi mereka kamu tolak." Tidak tahan melihat sikap Khadijah, akhirnya Nafisah datang menemui Muhammad dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Khadijah. Saat menemui Muhammad, Nafisah berkata, "Muhammad, aku Nafisah bin Munya. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci, dan mulia. Dia sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya." Muhammad terdiam, lalu bertanya, "Siapa dia?" Nafisah menjawab, "Dia Khadijah bin Khuwailid." Kamu tentu sudah sangat mengenalnya. Karena Nafisah tergesa-gesa, Nafisah berkata, "Tak perlu kamu jawab sekarang. Pikirkan dulu matang-matang. Esok atau lusa, aku akan menemuimu lagi." Ucapan Nafisah menimbulkan banyak pertanyaan bagi Muhammad. Nafisah telah datang membicarakan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak Muhammad. Bagaimanapun Khadijah adalah perempuan cerdas, nasabnya baik, terhormat juga kaya raya. Apa mungkin dia mau bersuamikan pegawainya yang belum berapa lama menjalankan bisnisnya itu? Muhammad awalnya ragu, namun setelah Muhammad mencari bukti-bukti dan mengingat kembali nada bicara Nafisah yang bening dan polos itu, Muhammad yakin bila ia benar-benar utusan Khadijah. Muhammad pun membicarakan hal ini dengan pamannya. Dia ingin berembuk dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun Khadijah diakui sebagai perempuan terpandang, terhormat dan disukai banyak lelaki Arab, tetapi perbedaan umur dan status janda Khadijah menjadi bahan pertimbangan. Setelah semua berkumpul, bermusyawarah, dan menimbang banyak hal, akhirnya diputuskan jika Muhammad akan segera melamar Khadijah. Problem selanjutnya adalah seberapa besar mahar yang harus dibawa untuk pernikahan. Sementara kebiasaan pembesar-pembesar Makkah saat itu adalah menilai kemuliaan dari harta, ditambah Khadijah tergolong wanita bangsawan Makkah. Dengan dibantu pamannya, Muhammad memberikan mahar 20 ekor unta betina muda Bakrah. Well, dipikir-pikir, lumayan besar ternyata maharnya. Harga unta muda di tahun-tahun sekarang sekitar 50 JT per ekor. Jadi maharnya sekitar 600 juta sampai 1 miliar. Begitu kurang lebih kisah cintanya seru. Karena sudah terlalu panjang, langsung saja ke endingnya. Gimana sih jatuh miskinnya Khadijah? Singkat cerita, bisnisnya pun dilanjutkan oleh suaminya. Khadijah dikaruniai 6 orang anak dari suami pernikahan ketiganya. Di usia pernikahan 15 tahun, suaminya diangkat sebagai nabi, dan mulai sibuk berdakwah mengenalkan keesaan Tuhan kepada masyarakat luas yang ajarannya disebut Islam. Karena keluhuran akhlak dan kecintaan kepada suaminya, Khadijah pun menopang kuat usaha baru suaminya, yaitu berdakwah. Bahkan hartanya dalam penyebaran Islam dan membantu kaum muslimin telah menutup matanya dari seluruh harta dan kekayaannya untuk dipergunakan oleh suaminya. Suaminya menggunakan harta kekayaan Khadijah untuk menolong dan membantu orang-orang yang terbelit hutan serta menangani anak-anak yatim dan fakir miskin. Ini nih
ada momen di mana harta Khadijah benar-benar ludes. Ceritanya begini. Karena suami Khadijah menyebarkan Islam, kaum Quraisy sangat menentang. Puncaknya mereka memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib dan seluruh pengikutnya. Kaum Quraisy selain Bani Hashim dan Bani Muthalib bersekongkol agar para pengikut dan pembela suaminya dirugikan. Keputusan sepihak kaum Quraisy tersebut adalah larangan menikah dengan kedua suku tersebut, Bani Hashim dan Bani Muthalib, larangan melakukan transaksi dengan mereka, larangan membuka jalan nafkah untuk mereka, larangan berdamai dengan mereka dan membantu mereka, sampai pihak Bani Muthalib bersedia menyerahkan suami Khadijah untuk dibunuh. Bahkan keputusan sepihak ini ditulis dalam lembaran-lembaran dan digantung di Ka'bah. Jadi, setiap Bani Hashim dan Bani Muthalib dan partisipannya akan dikucilkan, baik yang Islam maupun bukan Islam, hingga mereka terpojok dan tinggal bersama-sama di suatu lembah. Setiap yang datang ke Mekah untuk membeli makanan, mereka harus membeli dengan harga 2 kali lipat. Demikian pemboikotan terjadi hingga 3 tahun lamanya, sehingga banyak di antara kedua suku ini meninggal karena kelaparan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy. Pemboikotan ini pun menjadikan harta kekayaan Khadijah habis untuk menghidupi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sedih ya, tapi ada yang lebih sedih nih. Pada masa pemboikotan inilah, Khadijah dan paman suaminya, yaitu Abu Talib, meninggal. Saking miskinnya, saat meninggal Khadijah memakai pakaian yang penuh dengan jahitan. Bahkan untuk kain kafan pun tidak dia miliki. Detik-detik saat Khadijah merasa ajalnya semakin dekat, ia memanggil salah satu anak perempuannya, Fatimah Az-Zahra, dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan serbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, suaminya berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Khadijah pun mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan suaminya. Khadijah didekap dengan perasaan pilu dan sedih yang teramat sangat dari suaminya. Melihat air mata suaminya turun, ikut menangis pula semua orang yang ada di situ. Saat itu, malaikat Jibril pun turun dari langit dengan mengucap salam dan membawakan kain kafan dari surga. Suaminya berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimi dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar serban? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun."